Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang ada di dunia yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki ciri khas dalam bidang pariwisatanya yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Dengan kondisi alam yang mendukung dan keadaan lingkungan yang penuh budaya yang beragam dan indah, menjadikan Indonesia banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Tetapi, di balik semua itu ada sesuatu hal yang baru-baru ini mengkhawatirkan Indonesia. COVID-19. Karena semua hasil PCR sampai detik ini semua negatif. Ya, kalau negatif artinya apa? Ya memang tidak ada. Lalu betulkah Indonesia memang bebas dari virus corona? Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Berita-berita dari luar negeri maupun dari dalam negeri pun bermunculan mengenai COVID-19 ini. Masyarakat Indonesia bahkan masih tenang-tenang saja menghadapi virus COVID-19 ini. Ada yang masih bisa untuk berjalan-jalan santai ria dengan keluarga, dan lain sebagainya. Belum ada tindak lanjut dari pemerintah mengenai virus COVID-19 ini. Maka dari itu, masyarakat menyikapinya dengan tenang karena berbagi pendapat bahwa Indonesia bisa sembuh dari corona. Hingga akhirnya, Warga negara Indonesia terjangkit virus corona jenis baru yang berada di Indonesia kembali bertambah 2 orang. Sehingga pemerintah menyatakan kini total ada 6 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan data pemerintah melalui covid19.go.id. Pada Senin ini, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat memperlihatkan ada 2.880 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan kasus COVID-19 di tanah air kini mencapai 196.989 kasus, hampir mendekati angka 200.000. Lalu, pihak Ramayana City Plaza Depok telah menutup gerainya karena tidak bisa menutupi beban operasional akibat penurunan penjualan secara drastis selama wabah virus corona. perekonomian Indonesia yang terombang-ambing menjadikan pariwisata di Indonesia menurun, terutama Pulau Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali selama 2 kuartal berturut-turut mengalami minus. Pada kuartal pertama, ekonomi Bali minus 1,14%. Dan pada kuartal kedua, pertumbuhannya kembali minus 10,98%. Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang membawa pengaruh besar di bidang pariwisata. Sejak adanya COVID-19, Bali perlahan berubah sedikit demi sedikit. Gubernur Bali Iwayan Koster dengan gerakan sigap dan cepat mengeluarkan peraturan seperti ini. Tetapi, peraturan ini diabaikan oleh masyarakat. Pembuktiannya seperti pada upacara ngaben. Masyarakat masih melakukannya. Padahal, kita ketahui bahwa untuk mencegah penularan COVID-19, kita tidak diperkenankan untuk berkumpul secara ramai-ramai. COVID-19 semakin menguasai Bali. Pariwisata semakin sepi, semakin terancam, hingga pemerintah membuat kebijakan bahwa bandara akan tutup sementara. Untuk menghindari COVID-19 semakin luas menyebar ke masyarakat. Penutupan bandara ini akan mempersempit penyebaran dari COVID-19 ini. Seperti kita lihat bahwa bandara semakin lama semakin sepi.
Banyak sekali hal yang dilakukan untuk memperkecil perluasan COVID-19 ini, seperti pembatasan jam buka dan tutup toko-toko. Di samping itu, COVID-19 ini membawa pengaruh besar pada bidang ekonomi. Banyak sekali toko tutup karena pandemi COVID ini, terutama pada jalan di Legian, Kuta. Karena jalan ini biasanya full berisi toko buka dan menjadi pusat pembelanjaan para turis mancanegara dan domestik yang jalan-jalan ke Bali. Sehingga, toko-toko brand terkenal pun tutup. Bahkan, seperti Burger King, Minimart, dan Circle K, sebagian besar tutup di daerah Legian. Dan tak lupa McD yang ditutup karena pandemi. Tak hanya toko di pinggir jalan, mal besar pun tutup sementara. Seperti Sentro Kuta ini, pernah tutup sementara selama 2 minggu dan kini sudah buka seperti awal lagi. Tetapi tidak seramai dulu. Banyak gerai dan stand yang tutup dikarenakan jarang ada orang yang mau mengunjungi mal ini. Tak hanya Sentro, Beachwalk yang dikenal sebagai mall terbesar yang terkenal di Kuta ini pun terkena dampaknya juga. Sebelum masuk ke Beachwalk, kita harus scan barcode dahulu karena adanya batasan jumlah orang untuk memasuki mall Beachwalk ini. Sama halnya seperti Sentro. Untuk memperkecil kerugian mereka selama pandemi COVID-19 ini, Beachwalk mengatasinya dengan menyewakan tempat dan memberikan peluang bagi para usahawan untuk membuka stand usaha mereka di Beachwalk ini. Dan tak lupa disediakannya tempat cuci tangan dan hand sanitizer di setiap sudut mall ini. Tak lupa dengan wisata utama di Bali ini, yakni Pantai Kuta. Pantai Kuta yang biasanya dijadikan sebagai objek wisata utama ini menjadi sepi. Biasanya banyak orang berjualan di pinggiran, tetapi kini justru sepi. Dan malah banyak terdapat sampah-sampah yang bertumpukan. Tak lupa tempat ibadah. Bagi seluruh umat, tidak bisa melaksanakan ibadah seperti biasanya karena adanya pembatasan jumlah orang untuk masuk ke tempat beribadah. Seperti umat Kristen, Protestan, dan Katolik yang biasanya ke gereja, mereka hanya bisa melakukan ibadah di rumah. Umat Islam dibatasi juga untuk masuk ke masjid. Dan ada umat Buddha yang dimana dibatasi juga untuk masuk ke wihara. Wawancara. Di sini saya bersama Ibu Desa selaku pemilik perusahaan garment. Nah, jadi di sini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai apakah perusahaan garment ini terkena dampak COVID-19 atau tidak. Bagaimana Ibu? Iya. Seperti apa contohnya? Apakah tetap ada orderan masuk? Pertama-tama waktu COVID itu ya ada sih orderannya masker, APD. Terus sekarang seiring berjalannya waktu malah kami kan bergerak di bidang perhotelan, jahit-jahit spray, sarung bantal.
kena dampaknya sekarang tambah sepi orderannya. Jadi seperti itu. Kira-kira per bulan berapa penghasilannya? Ya sekarang paling bisa untuk makan aja deh ini ya, penghasilannya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu. Terima kasih. Sama-sama. Tetapi di balik itu semua, banyak sekali hal yang dapat kita petik. Dengan adanya COVID-19 ini, kita bisa kumpul dengan keluarga, meluangkan waktu dengan keluarga, bercanda tawa dan menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga, dan juga dengan bersepeda dan jogging. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kita harus tetap rajin menjaga tubuh kita, karena kita sedang melawan virus yang tidak terlihat oleh mata kita. Dan dimanapun kita berada, kita harus menjaga kondisi tubuh kita. Dan terima kasih. Have a nice day.